Jadi kita bisa mengerti lah, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Ketua serta anggota Komisi 5 yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Marga, Bapak Dirjen Sumber Daya Air, Bapak Dirjen Bina Konstruksi, serta rekan dari LPJK, beserta para direktur, serta kepala balai se-Tanah Air. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, keselamatan di sore hari ini. Bagian dari tugas konstitusi kita untuk memberikan pelayanan dan pembangunan yang berkeadilan, merata untuk seluruh daerah di tanah air. Saya mulai dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas capaian tahun anggaran 2021 dan apresiasi untuk mitra kerja kami juga di Kaltim, Pak Junedi, ya, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional di Kaltim. Tentu atas kerjasama kita semua, maka capaian tahun anggaran 2021 maksimal, dan juga terkait kerja-kerja untuk terkait rencana kerja tahun anggaran 2022. Terkait backlog preservasi jalan dan jembatan yang senilai 14,9 triliun ini, Pak Dirjen, dengan kondisi kerusakan jalan yang sangat masih sangat panjangnya, ada 3.800-an kilometer rusak. Ini perlu kemudian nanti dicari jalan, dijelaskan pada kesempatan lainnya strategi apa nih yang diambil oleh Kementerian PUPR terkait backlog preservasi ini, karena ini pasti tekanannya pada penurunan kualitas dan kemantapan jalan nasional. Makin lama ini backlognya tentu kebebanan juga terhadap preservasi jalan dan jembatan, sehingga perlu kemudian dicari jalan-jalan keluar atau solusi yang lain, termasuk juga optimalisasi CSR, ya, terutama pelibatan pelaku usaha yang menggunakan jalan nasional di seluruh tanah air. Ini yang kemudian saya pikir bisa juga didorong, apalagi undang-undang jalan juga barusan kita sahkan. Saya pikir undang-undang ini juga mendukung ya keterlibatan sektor swasta terhadap preservasi jalan nasional. Di Kaltim sangat-sangat besar ya kontribusi pelaku usaha ini untuk merusak jalan nasional, ya. Apalagi banyak penggunaan produksi mereka menggunakan jalan-jalan ini, sehingga ini juga harus kemudian dipaksa ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban preservasi jalan nasional, apalagi ada backlog seperti ini. Ini harus bisa dicarikan solusinya, Pak Dirjen. Mungkin bisa duduk bersama, termasuk kita fasilitasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, agar backlog ini bisa dihilangkan. Ya. Yang ketiga, terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan, saya juga mengikuti tentu karena kita perjuangkan bersama. Di tahun 2022 ini hampir semua ruas jalan nasional di Kaltim sudah masuk program penanganan, baik di wilayah selatan yang mana perbatasan Kalimantan Selatan dengan Pasir, kemudian Penajam Pasir Utara sampai Balikpapan Samarinda, sudah semua ruas tertangani MYC, ya. Kemudian wilayah barat dari Samarinda ke Kutai Kartanegara, kemudian ke Kutai Barat,
sampai dengan Makamulu juga saya lihat ruasnya juga sudah masuk dalam program penanganan. Walaupun memang sebagian besar MYC juga, termasuk juga wilayah utara dari Samarinda, Bontang, Kutim, Berau sampai dengan perbatasan Kalimantan Utara. Tentu kami minta agar segera dilaksanakan Pak Dirjen. Tentu Pak Dirjen juga tahu bahwa kemantapan jalan nasional di Kaltim saat ini masih rendah ya. Tetapi dengan hampir semua ruas ini sudah ada dalam program penanganan, kami optimis ini bisa tuntas. Kalau bisa tuntas sebelum 2024 Pak Dirjen. Terlepas ada IKN atau tidak, permasalahan jalan nasional di Kaltim ini harus kita tuntaskan, karena jalan nasional ini di 3 wilayah itu, selatan, barat, dan utara ini hanya satu poros, sehingga gangguan-gangguan longsor ataupun yang lain itu sangat mempengaruhi kelancaran daripada pengguna jalan dan juga aktivitas alur logistik di Kalimantan Timur. Sehingga harapan kami ini tentu bisa didorong percepatan, apalagi sudah lelang sebagian, agar pelaksanaan di lapangan bisa dilaksanakan. Yang keempat, saya mengingatkan pimpinan, kemarin di reses kita ada kunjungan ke Kutai Timur, dan ini kunjungan besar, ada 29 anggota komisi ke sana. Salah satunya meninjau akses jalan ke Pelabuhan Kenyamukan. Dan ini pelabuhan adalah pelabuhan pengumpul dan salah satu tol laut Pak Jokowi. Dan udah puluhan tahun belum fungsional. Salah satu kendalanya adalah ada akses pelabuhannya 1,3 km yang belum tuntas. Nah, kemarin kita udah sepakat dan saya berharap hasil kunjungan ini bisa ditindaklanjuti pimpinan. Pak Dirjen, saya mohon pada kesempatan ini agar tahun ini bisa dimulai, karena itu memang mau tidak mau kita harus MYC. Saya pikir 2 tahun ataupun 3 tahun belum terlambat. Yang penting pelabuhan ini fungsional, apalagi jika IKN terwujud. Ini adalah salah satu pelabuhan di Kaltim yang langsung berhadapan dengan Alki 2. Jadi tentu mohon kebijaksanaan, kebijakan dari Kementerian PUPR untuk segera memulai untuk tahun ini, karena saya lihat belum masuk di paparan ini Pak Dirjen. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terima kasih Pak Dirjen, apresiasi juga terhadap capaian tahun anggaran 2021. Berikut tadi paparan rencana kerja tahun anggaran 2022. Saya mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas apa yang kita usulkan terkait rehabilitasi dan peningkatan irigasi di Kaubun ya, di Kutai Timur sudah masuk. Mudah-mudahan segera bisa lelang ya, agar bendungan yang saat ini rusak, termasuk juga irigasi sekundernya yang putus, udah bisa tersambung tahun ini sehingga air sampai ke sawah Pak Dirjen. Karena terlalu lama ini tidak tertangani sehingga beberapa hektar sawah itu berubah jadi lahan kering dan jenis tanamannya juga berubah oleh petani. Mudah-mudahan bisa kembali menjadi lahan basah sawah sehingga bisa mendukung untuk ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Kemudian terima kasih atas penyediaan air baku untuk mendukung SPAM di Sangkulirang. Ini kampung kelahiran saya. Mudah-mudahan bisa tuntas juga tahun ini. Cuma terkait rehabilitasi peningkatan irigasi tadi ada yang ketinggalan Pak Dirjen. Cipta Geraha, daerah irigasi Cipta Geraha, kemudian daerah irigasi Tanah Abang, daerah irigasi Pesap. Ini sawah existingnya ribuan hektar. Pak Dirjen, tentu saat ini kondisinya juga tidak maksimal, tidak optimal untuk para petani karena sudah
bertahun-tahun tidak ada rehabilitasi. Saya pikir tentu kalau ada sisa-sisa lelang bisa diluncurkan untuk tahun ini. Kemudian untuk di BWS Kalimantan Utara, tahun lalu saya meninjau dengan Pak Kepala BWS. Di sana ada kawasan strategis pariwisata nasional di Pulau Derawan itu udah sangat-sangat berbahaya sekali ya, terkait pengamanan pantai ya, abrasi ini. Beberapa sisi darat dari pulau ini udah menjadi perairan. Saya pikir harus segera ada program pengaman pantai di Pulau Derawan ini. Apalagi kemarin juga sudah dikunjungi oleh Kepala BWS Kaltara. Ini juga untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional di Berau, Pak Dirjen. Kemudian untuk Dirjen SDA yang terakhir, bendungan bener di kemarin yang lagi ramai, tentu kami memberikan masukan kepada Pak Dirjen bahwa bagaimana pelaksanaan bendungan ini benar-benar bisa memperhatikan ya suara rakyat gitu. Jangan sampai tujuan mulia dari bendungan ini sebelum fungsional justru menghilangkan hak-hak termasuk tidak mendengarkan suara rakyat, sehingga menurut saya penting Komisi 5 untuk mencermati ini pimpinan. Kalaupun memang kita tadi disampaikan juga oleh Pak Sudewo, nggak apa-apa kita ada kunjungan ke sana. Tentu kita dengan kunjungan itu bisa melihat jernih apa yang kita bisa bantu dorong, bantu beri masukan kepada Kementerian PUPR, bagaimana bendungan ini bisa fungsional, tetapi hak-hak rakyat itu tidak tergadaikan gitu. Jangan sampai pembangunan bendungan tetapi ada kemudian diboncengi oleh kepentingan-kepentingan lainnya yang sebenarnya kepentingan itu hanya untuk memperkaya seseorang gitu. Ya ini tentu merusak daripada tujuan mulia Pak Jokowi untuk membangun bendungan di seluruh provinsi di tanah air. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sama apresiasi, terima kasih atas pelatihan. Cuma pelatihan kompetensi tukang juga jasa konstruksi itu sebenarnya sangat-sangat diharapkan di daerah. Jadi kalau jumlahnya dibatasi terbatas 100 orang untuk tukang atau apa itu, mungkin kedepannya ini bisa dibuat kajian lagi Pak Dirjen bahwa di sana juga sertifikasi untuk konstruksi, tenaga kerja termasuk tukang itu mereka sangat butuh pelatihan-pelatihan itu, sehingga mungkin bisa ditambah jumlahnya. Kemudian saya pikir saya presisi juga ya untuk kawan-kawan jasa konstruksi di Kaltim, walaupun 2 tahun saya nggak pernah ketemu dengan kepala balainya, bukan karena kepala balainya nggak mau ketemu, tapi memang saya nggak pernah ketemu karena selama ini saya pikir pelaksanaan juga cukup baik. Cuma mungkin di akhir ini ada beberapa masukan Pak Dirjen agar ada penyegaran ya, ada penyegaran SDM-nya lah untuk Pokja ini. Mungkin tidak baik juga kalau terlalu lama di situ, mungkin bisa di rotasi dan lain-lainnya sehingga kembali fresh ya. Jangan sampai jalan sendiri tapi harus bisa sinergis dan harmoni dengan balai-balai teknis ya. Kan sangat bagus tuh kalau balai teknis kemudian dengan balai jasa konstruksinya harmonis, sinergis, sehingga pekerjaan itu bisa selesai dan bermanfaat, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat dengan baik dan tentunya juga kondusif di daerah. Kemudian yang terakhir,
adalah LPJK, tentu kita apresiasi juga. Cuma tentu harus nanti bisa dijelaskan terkait capaian tugas LPJK di 2021 yang di bawah 50%, terutama untuk akreditasi dan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing. Nah, apa sebabnya kan? Kendalanya gimana, kemudian solusinya gimana, ini harus dijelaskan nanti Pak Taufik. Termasuk pemotongan anggaran untuk tahun anggaran 2002 ini kan signifikan. Nah, itu harus kemudian dianalisis mana yang prioritas nanti untuk diprogramkan oleh LPJK, mana yang kemudian harus di skip dulu. Mungkin itu pimpinan yang bisa kami sampaikan. Kami pada prinsipnya mengapresiasi semua kerja-kerja Direktorat Jenderal Bina Marga, kemudian Direktorat Jenderal SDA PUPR, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, serta kawan-kawan LPJK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rupanya kalau virtual ini lebih lama orang kalau ngomong ya. Biasanya kalau